Nikita Mirzani dan Ismail. Jadi sampai 2 kali, nah yang ketiga kali juga orang yang sama, Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Inilah kepercayaan bagi mereka itu dengan melibatkan, ya kita anggaplah teman sejawat tadi sudah berubah orangnya, sudah berganti orangnya. Nah, pada tanggal 8 nanti kita lihat dengan orang yang berbeda juga akan muncul. Kita ikuti bersama-sama. Tapi kami yakin apapun materi perbuatan melawan hukum itu jauh harapan dari apa yang diharapkan untuk memenangkan perkara perdata ini. Kami yakin itu. Oke. Terima kasih. Oke. Silakan Rafi. Bukan buzzer ya. Bukan buzzer ya ini. Oke, teman-teman media sekarang mungkin saya menambahkan dari senior-senior yang di sebelah saya. Jadi ini semuanya kan disampaikan berkali-kali ada suatu kesepakatan, lagi-lagi kesepakatan. Sebenarnya dasar dia mengajukan gugatan PMA ini adalah mengacu terhadap pasal 1320 KUH Perdata. Di situ mengacu terhadap sah-sahnya kesepakatan. Lalu dia nggak baca pasal berikutnya bahwa ada hal-hal yang membatalkan demi hukum ketika kesepakatan itu didasari ada suatu ancaman atau tipu muslihat. Pertanyaannya logika sederhana berpikir gini, teman-teman. Kalau di sini di dalam 1321 itu berbicara soal adanya ancaman itu bisa membatalkan perjanjian, ada nggak di KUH Perdata kita, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita mengatur tentang ancaman? Ada di pasal 368 maupun 369 itu berbicara tentang adanya ancaman. Lalu kalau bicara 1321-nya, penipuannya, ada nggak di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita? Ada juga di pasal 378 KUHP. Nah, sekarang kita digugat gara-gara katanya kita melaporkan ini. Nah, sedangkan pertanyaannya ada nggak tadi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Ada. Berarti dugaan perbuatan pidananya, deliknya ada nggak? Ada. Kami sebagai pihak korban di sini melaporkan. Kita meminta keadilan terhadap penegakan hukum kita, tapi malah kita yang dibilang melakukan perbuatan melawan hukum. Lah ini kan gimana konsepnya? Jadi kalau memang ini diterima, ini menjadi catatan buruk dong. Berarti buat penegakan hukum di kita sebagai masyarakat yang menjadi korban. Ini soal PMH ya? PMH, ini soal PMH. Kita sebagai orang yang melaporkan ini, lalu kita digugat PMH. Sedangkan tadi saya bilang, di pasal 1321 berbicara soal adanya ancaman itu bisa membatalkan perjanjian. Jadi kalau kita di situ ancamannya ada, pidananya ada, kita laporkan dia. Jadi salah kalau ini bilang ini kesepakatan. Besok kalau ini dibolehkan, berarti orang yang dibegal di tengah jalan dia bersepakat ngasih motornya, itu namanya kesepakatan. Nah, yang diuji sekarang di kasus pidananya adalah bagaimana proses kesepakatan itu bisa terjadi. Apakah ada ancaman atau tidak, itu harusnya yang dibuktikan dan dibantah oleh dari pihak terdakwa atau dari pihak Nikita Mirzani. Mungkin itu. Oke. Nominalnya kan Bang nominalnya kan lebih besar Bang dari kedua wan terdakwa. 244 miliar gugatannya. Oh, soal uang. Iya. Oh, ini ahlinya soal uang nih. Ya, jadi seperti dikatakan oleh rekan kami tadi Rafi ya, cabut konfrontasi. Pada waktu belum dicabut juga sudah dibuat gugatan PMH. Itu ada sejarahnya, ya, ada sejarahnya. Konfrontasi ini yang kedua dicabut. Tanggal 25 kemarin kan sidang pidana ada ahli perdata ya, saksi ahli perdata. Saksi ahli perdata ini yang mengajari mereka, ya, mengatakan bahwa hal seperti ini jangan dibuat konfrontasi karena tidak pas, tidak pada tempatnya. Yang betul adalah onormati gedat, ya. Nah, itu yang dikatakan, makanya supaya wartawan juga tahu kenapa ada konfrontasi, ada PMH, ya. Itu dicabut karena memang ahli perdata yang sidang di kita tanggal 25 mengatakan ini adalah pokok digugat adalah onormati gedat, ya. Kemudian kita lihat lagi masalah uang, nanti di belakangnya sedikit ya. Melakukan perbuatan melawan hukum, ya, dia harus buktikan apa perbuatannya. Dia harus buktikan itu semua perbuatan daripada Dr. Reza sama Dr. Mufid, ya. Kemudian dia harus buktikan lagi itu melawan hukum apa tidak. Apakah orang memeras itu melawan hukum apa tidak, lapor polisi melawan hukum apa tidak, ya. Apakah merekam itu seperti kalian merekam ini melawan hukum apa tidak. Di setiap rumah itu ada CCTV, ada maling lewat ditangkap oleh CCTV. CCTV ini izin nggak ke malingnya kalau dia direkam? Hah? Pertanyaan saya,
apa? Itu kan direkam sama CCTV. CCTV-nya izin nggak kayak maling-maling yang direkam ini semua? Pertanyaan. Ya, jadi PMA-nya juga tidak jelas. Ya, masalah uangnya dia salah, mestinya 200 triliun seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, bukan 200 miliar. Ya, Menteri Keuangan menyatakan 200 triliun. Jadi dia masih kurang itu, M-nya kan titik. Ya, itu masalah uangnya ya. Jadi kami sudah ingatkan minggu lalu, kalau menggugat PMA, tunggu putusan pidana. Kalau putusan pidana itu sudah dinyatakan bahwa terdakwa bebas, monggo silakan gugat PMA. Jadi ada perbuatan melawan hukum. Tapi kalau begini, kita masih proses pidana masih jalan atas tindakan pemerasan, digugat PMA. Apa landasan hukumnya? Biasanya PMA itu ada landasan hukumnya. Kalau dia mengakui bahwa itu ada kesepakatan, akibat kesepakatan ini dilaporkan ke polisi, dinyatakan PMA, kami baru belajar. Ternyata ada metode baru secara hukum untuk melaporkan secara melakukan tindak pidana, tapi digugat secara perdata oleh pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi semua pidana tidak boleh di LP. Kalau di LP gugat PMH. Ya, jadi silakanlah masing-masing mengambil semua ini apa mobil ini. Kalau ada yang lapor polisi nanti gugat PMH. Kita kuasa hukumnya. Ya. Oke, ada lagi? Oke. Makasih bang. Ininya nih, kelihatan mana? Udah cabut dulu langsung. Jatuh. Pak Oga bukan buzzer ya. Ini nomor 1. Ya bukan buzzer ya. Bang, lihat sini bang. Lihat sini. Oke. Aduh.